Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, baru saja saya terima telepon dari teman saya, katanya mau kambuh, panik, cemas, langsung telepon ya teman-teman ya. Dan saya tanya, mau kambuh bagaimana? Ini mulutnya asem gitu. Nggak apa-apa, sebenarnya itu nggak apa-apa. Jadi ketika teman-teman sudah mengalami yang namanya menurut teman-teman ini sudah enakan, sudah membaik dan sudah sembuh menurut teman-teman ya. Tapi teman-teman itu sesekali itu ada sensasi yang muncul seperti itu nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Kalau kita semakin takut ya, kalau dengan muncul sensasi seperti itu karena kita sudah enakan, kita langsung berpikirannya, waduh jangan-jangan ini mau kambuh, waduh kok seperti ini, kok seperti dulu. Itu malah nanti akan menambah kecemasan, asam lambung tidak terkontrol lagi, malah nanti kambuh beneran gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengalami hal seperti ini, teman-teman nggak usah takut. Tinggal minum air hangat saja, rileks, santai. Kan hilang sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau sering mengalami hal seperti ini, sudah membaik kan lama, tiba-tiba kok kayak ada sensasi yang muncul seperti dulu gitu. Santai saja, minum air hangat, relaksasi ya, sambil mengamati, oh saya tadi habis makan apa mungkin, atau wah tadi saya habis aktivitas terlalu capek mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Oh habis dengar kabar nggak enak, atau mungkin habis ada kata-kata yang kurang enak yang didengar, itu bisa memicu juga. Jadi teman-teman itu kalau ada rasa seperti itu nggak usah takut ya, tenangin dulu, rileks dulu, minum air hangat dan kita amati kenapa bisa seperti ini. Jadi dari beberapa faktor itu biasanya penyebabnya ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman nih ya, yang mungkin sekarang itu masih takut yang namanya kambuh, ya. Semua orang pasti takut kambuh, ya, kalau sudah mengalami hal seperti ini. Tapi kalau mental kita sudah terbangun, ya, mental kita sudah semakin kuat, gitu, ketika kita sudah sembuh, ya, awal-awal kita sembuh, kita itu konsisten dulu. Masalah makanan itu konsisten dulu. Karena tadi saya tanya juga, habis makan apa? Habis makan nanas, ya. Ya, memang kalau kita sudah enak mungkin kita mau mencoba makanan-makanan yang tadinya kita pantang. Akan tetapi ya, yang menurut saya ya teman-teman ya, yang ekstrim seperti itu jangan dulu lah ya. Kalau mungkin nyoba dikit, ya teman-teman itu sudah siap resikonya. Nah, nanti kalau saya makan ini muncul sensasi, uh, harus bisa menanganinya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman itu pokoknya saya wanti-wanti sekali lah ya, kalau misalkan teman-teman awal-awal baru membaik ya, karena saya dulu pun juga sama ya, mengalami seperti itu. Awal-awal membaik, kita mau geber lagi nih makanan-makanannya, sebaiknya ya jangan dulu. Nyicip boleh, tapi kita sudah harus sadar bahwa ketika saya makan ini nanti akan muncul sensasi, kita sudah siap dan kita sudah tahu bagaimana cara menanganinya gitu ya. Jadi kita bisa coba sedikit demi sedikit. Nah, ada yang tidak kalah pentingnya. Jadi ketika kita sudah membaik, kita harus bisa kontrol. Kontrol seperti apa? Kita kontrol kekuatan fisik kita. Ya, jadi begini teman-teman ya, contoh. Ya, saya kemarin sudah enakan nih. Kok tiba-tiba saya itu lemes, terus nggak enak lagi. Saya itu kok jadi sensasinya kayak mau muncul lagi. Nah, ini biasanya bisa karena efek kecapean ya teman-teman, karena teman-teman sudah membaik, sudah enakan. Teman-teman beraktivitas yang mungkin terlalu forsir ya, tanpa menyadari bahwa kita baru awal-awal sembuh. Ya, itu juga bisa mengakibatkan munculnya sensasi lagi. Ya, jadi teman-teman amati. Ya, itu sering terjadi. Karena saya dulu juga sama seperti itu ya, teman-teman, awal-awal membaik, sudah enak kan menikmati apa namanya, sudah bisa ke sana kemari, tapi karena saking keenakannya, ya saya tidak bisa mengukur dan waktu itu memang belum bisa mengukur, oh ya kekuatan saya itu sampai seberapa ya, untuk fisiknya sampai apa namanya, seberapa gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai membaik, mulai enakan, yang mungkin ya 4 hari sudah enakan atau seminggu sudah enakan, terus kadang muncul sensasi, tinggal amati yang seperti itu. Kita atur ya, atau kita coba ukur kekuatan dari fisik kita. Kan saya sudah pernah menyampaikan ke teman-teman bahwa ini perlu tahapan. Sudah sembuh pun masih ada tahapannya lagi. Jadi nggak langsung forsir ya teman-teman. Adapun juga penyebabnya dari faktor pikiran kita ya. Jadi ketika kita sudah sembuh ya, kita sudah yang namanya
banyak sekali keinginan ya, ingin inilah, ingin itu, wah, pokoknya banyak lagi ya, banyak macamnya keinginan-keinginan. Tapi keinginan-keinginan itu ya tidak semua itu apa namanya terkabulkan. Akhirnya kita kadang merasa jengkel, merasa gondok, dan itu jadi pikiran. Nah, kalau udah jadi pikiran nanti nafsu makannya itu apa namanya jadi berkurang. Nah, dari situlah nanti muncul sensasi, itu juga bisa terjadi ya teman-teman ya. Jadi kita harus ukur, oh iya, mampunya saya apa namanya untuk apa namanya membebani pikiran itu masih seperti ini. Semampunya saya itu masih mungkin memikirkan 2 atau 3 masalah saja. Atau mungkin teman-teman kemampuannya sudah bisa ukur, oh saya sudah bisa multitask, mikir ini, mikir itu, mikir yang lainnya, mikir yang rencana ini, rencana itu. Akan tetapi teman-teman coba bertahap saja. Ya teman-teman ya, saya dulu pun juga sama seperti itu ya, dan akhirnya muncullah lagi sensasi, muncullah lagi sensasi. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya, ya semua itu sebenarnya nggak berbahaya. Jadi dari pengalaman-pengalaman itulah kita itu nanti akan semakin kuat ya teman-teman. Kita akan semakin paham. Jadi nanti teman-teman ketika di suatu saat ya kok ada muncul sensasi, wah nggak apa-apa, sudah tahu cara menanganinya. Ketika teman-teman itu sudah enakan, wah udah lama sekali tidak merasakan sensasi-sensasi yang muncul, itu dianggap sudah wajar gitu ya. Wajar, aduh saya kok tiba-tiba pusing keliengan, mungkin kurang tidur, kurang istirahatnya, atau semalam habis begadang, itu bisa terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali sebenarnya ya teman-teman ya yang berhubungan dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Kenapa kadang sudah membaik, muncul lagi sensasi, kadang sudah sembuh kok kambuh lagi, sebenarnya banyak macamnya. Sampai sekarang pun saya masih tetap menjaga untuk tidak kambuh ya teman-teman, karena saya menyadari dan saya paham bahwa gangguan ini bisa saja kambuh. Akan tetapi saya selalu menjaga supaya tidak kambuh ya teman-teman. Dengan cara seperti apa? Sama seperti dalam proses penyembuhan dari gangguan asam lambung. Jadi 3P ya teman-teman, kita jalankan walaupun tidak seketat pada saat penyembuhan. Akan tetapi ya sebisa mungkin ya teman-teman ya yang ekstrim-ekstrim gitu itu ya kita apa namanya batasi ya. Bukan berarti kita tidak boleh gitu ya, tapi kita batasi. Yang tadinya kita lari mungkin bisa 5 kali putaran lapangan, ya kita bertahap saja ya teman-teman. Kita bisa jalan-jalan yang mungkin sudah 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, tapi saya sarankan tetap bertahap saja. Jangan ngoyo, jangan buru-buru ya. Jalani ya, bertahap ya, step by step ya teman-teman ya. Insya Allah nanti teman-teman akan menemukan setelannya buat diri teman-teman masing-masing ya, karena masing-masing orang bisa saja berbeda karena aktivitasnya juga berbeda, permasalahan yang dihadapinya juga berbeda ya. Jadi nanti teman-teman itu bisa nyetel, oh ya nih badan saya enaknya itu kalau misalkan saya tidur malamnya bisa 8 jam, terus paginya sarapan nggak telat ya, terus nanti siang apa namanya istirahat siang gitu ya. Nah terus nanti sore jalan kaki, olahraga dan lain-lain gitu. Jadi nanti teman-teman bisa menemukan settingannya gitu ya untuk diri teman-teman gitu. Nah kalau saya dulu juga sama seperti itu ya. Saya cari-cari setelan gitu ya. Jadi oh iya saya pagi harus ngapain ya. Terus nanti kalau siang itu istirahatnya saya harus ngapain gitu ya. Terus sorenya saya harus ngapain. Jadi nanti teman-teman itu bisa menyetel kekuatan teman-teman dan bisa mengukur, oh ya saya masih kuatnya baru seperti ini, besok lagi dicoba lagi. Nah itu seperti itu, terus bertahap ya teman-teman ya. Saya menyampaikan seperti ini dengan bahasa saya, mohon dimaklumi ya. Kalau mungkin ada kata-kata atau yang tidak nyambung, atau mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, ya mohon dimaklumi ya teman-teman. Karena saya bukan orang yang ahli di bidang ini, hanya saja saya pernah punya pengalaman mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Alhamdulillah sudah sembuh. Jadi kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Mulai sekarang pahami ya. Untuk lepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety ini butuh proses, tidak instan. Jangan mengandalkan obat saja.
ya. 3P, jalankan konsisten, insya Allah akan membuahkan hasil. Oke teman-teman, sekian dulu ya, insya Allah nanti disambung lagi ya. Semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.